Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali dalam kajian hadis arba'in. Insyaallah kesempatan kali ini kita masuk di hadis yang ke-8. Ada beragam yang memberikan judul ya terhadap hadis ini. Tapi kalau kita melihat titik tekan dari hadis ini, itu lebih kepada kaitannya dengan berperang sebetulnya. Jadi berperang demi Islam. Ya, bisa kita beri judul ya. Hadis ini diriwayatkan dari Umar, ya Abdullah bin Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan hal itu, asamu minni, mereka terjaga dariku, dima'ahum, darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabum Allah ta'ala, dan hisabnya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, mungkin sekilas ketika pertama kali mendengar, ya ini agak mengerikan juga. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, tentu kita perlu memahaminya ya dengan benar. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar adanya. Ya, dan kita bisa memahaminya dengan benar, menempatkannya dengan benar, jangan sampai salah memahami. Itulah pentingnya kita mengkaji, ya, supaya tidak salah paham. Ya, karena hadis ini juga yang sering digunakan oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang yang benci kepada Islam, oleh orang-orang liberal, ya, untuk menyudutkan Islam, yang mengatakan bahwa Islam ini disebarkan dengan pedang, dengan kekerasan. Nah, buktinya, ya, kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka masuk Islam. Berarti, ya, orang itu diperangi agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Berarti kalau begitu Islam disebarkan dengan pedang, disebarkan dengan kekerasan. Ya, nah tentu pemahaman tersebut ya tidak benar. Kita perlu memahaminya dengan benar. Ya, yang pertama, ya, kita lihat di sini ya, Rasul mengatakan umirtu, aku diperintah. Ya, tentu ketika Rasulullah SAW mengatakan aku diperintah, yang memerintah itu ya pasti Allah. Ya, karena tidak ada yang memerintah beliau itu ya selain daripada Allah, karena beliau Rasul. Yang memerintah pasti Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Nah, kata memerangi, uqatila, ya, itu dari kata qatala yuqatilu muqatalatan ya, dalam bahasa Arabnya, dalam ilmu tasrifnya, yang dimana
kata qatala atau muqatala yaitu bermakna musyarakah, ya, bermakna ada kedua belah pihak. Jadi yang namanya berperang itu kedua belah pihak, ya, bukan satu pihak. Beda dengan aktulu, misalnya umirtu an aktula, misalnya untuk membunuh. Nah, kalau membunuh kan satu pihak. Ya, tapi kalau uqatila untuk berperang, artinya ada kedua belah pihak. Ya, tidak hanya kemudian orang dipaksa, yang orang yang tidak berperang lalu dipaksa, ya, dibunuh, gitu ya, agar mereka masuk Islam, tidak seperti itu. Ya, tapi di sini maknanya adalah berperang, ya, dan di situ ada kedua belah pihak, ya. Orang-orang, nah di sini manusia di sini kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain, ya, riwayat-riwayat yang lain, ya, dan juga tentu melihat pelaksanaannya dari Rasulullah SAW. Ya, ini lebih khusus adalah orang-orang musyrikin Arab, ya, pada saat itu musyrikin Mekah. Jadi bisa maknanya itu lebih khusus, yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang musyrikin Mekah, ya, karena konteks pada waktu itu. Ya, kenapa Rasul kemudian memerangi mereka? Ya, karena kita lihat sendiri bagaimana, ya, orang-orang kafir itu, ya, tidak henti-hentinya memerangi Islam. Ya, bahkan kalau kita lihat ketika dalam periode Mekah, ya, itu kan luar biasa, ya, penyiksaan terhadap kaum muslimin. Ya, di mana Rasulullah dan para sahabat waktu itu masih sedikit, yang belum punya kekuatan, belum bisa melawan. Ya, orang-orang yang lemah, ya, hamba sahaya, itu sangat luar biasa disiksa, ya. Ada kisah Bilal bin Rabah misalnya, ya, Ammar bin Yasir, keluarganya, bahkan ibunya Ammar, yaitu Sumayyah, menjadi orang yang pertama kali syahid dalam Islam. Perempuan, siksa, ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal, kemudian disusul oleh suaminya dan seterusnya. Ya, ketika dalam periode Mekah itu tidak pernah berhenti orang-orang kafir itu terus menyiksa kaum muslimin, sampai kemudian hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Ketika hijrah di Madinah pun mereka belum selesai, bahkan mengirim orang untuk mendatangi Rasul dan memberi ancaman. Ya, bahwa hijrahnya Rasul ke Madinah itu mereka tidak berhenti untuk terus memerangi kaum muslimin. Ya, utusan mereka itu mengatakan, kami akan terus memerangi kalian sampai habis ke akar-akarnya. Ya, sampai Rasul itu setiap malam nggak bisa tidur. Ya, kenapa? Karena khawatir tiba-tiba mereka datang untuk menyerang pada saat sudah hijrah ke Madinah itu. Ya, sampai Rasul meminta di antara sahabat itu untuk menjaga rumah beliau. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, yang selalu hadir, ya, menjaga beliau. Sampai kemudian turun ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Ya, Allah menjagamu dari manusia. Maka ketika ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjaga beliau, maka Rasul mengatakan, silakan, ya, sekarang kalian pergi, tidak perlu lagi berjaga-jaga, ya, denganku. Nah, jadi ketika Rasul mengatakan aku diperintah untuk memerangi manusia, terkhusus kepada orang-orang musyrikin Mekah tersebut, maka wajar, karena mereka tidak pernah berhenti untuk memerangi Rasul dan kaum muslimin. Ya, jadi di sini dipahami bahwa umat Islam tidak pernah memulai untuk berperang. Kenapa? Karena sudah jelas Allah katakan bahwa agama ini yang Rasul diutus
Ya, dengan membawa agama ini adalah rahmatan lil alamin. Kan jelas itu ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu ya kecuali sebagai rahmat, kasih sayang bagi seluruh alam. Bagaimana sebagai kasih sayang, rahmat bagi seluruh alam? Ya, kemudian setiap ketemu orang tuh ngajak perang gitu. Ya, memerangi kan tidak. Ya, jadi secara asal Islam ini rahmatan, dan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Ya, dia itu kemudian berperang hanya ketika ya orang-orang itu memerangi, ya, menghalangi ya tersebarnya Islam, menghalangi dakwah Islam ini, sehingga di sana berlakulah perang. Ya, karena penolakan orang-orang itu. Ya. Nah, hingga mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Artinya hingga mereka masuk Islam. Jadi ketika orang-orang kafir yang berperang itu ya dengan Islam, ya mereka kemudian bersyahadat, artinya masuk Islam, ya maka sudah harus berhenti. Ya, tidak boleh lagi memerangi mereka. Ya, karena memang orang yang bersyahadat ataupun menyatakan dirinya sebagai muslim, ya, maka itu terjaga ya, maksum darahnya dan hartanya, haram ya untuk ditumpahkan, haram untuk diambil, ya kecuali dengan hak Islam. Ya. Nah, maka kita lihat ya, ketika di zaman Rasulullah SAW terus berperang ya. Ketika di Madinah pun orang-orang musyrikin itu tidak pernah berhenti ya, sampai nanti bisa ditaklukkan pada peristiwa Fatu Makkah ya. Itu tahun ke-8 Hijriah. Itu bisa ditaklukkan orang-orang musyrikin Mekah itu. Ya, bahkan dalam Fatu Makkah itu tidak ada satu darah pun yang ditumpahkan, dengan cara yang damai. Rasulullah datang bersama para sahabat. Nah, jadi memahami hadis ini tentu harus memahami dengan hadis-hadis lain dan juga fakta yang dilakukan oleh Nabi. Ya, tidak boleh memahaminya secara sembarangan ya, secara sekilas begitu saja. Ya, jadi tidak ada kaum muslimin itu bertujuan untuk menumpahkan darah orang, tidak. Buktinya dalam Fatu Makkah tidak ada satu darah pun yang tertumpah. Ketika orang-orang kafir itu sudah menyerah, Rasul tidak kemudian terus membabi buta ya untuk menghabisi mereka, kecuali mungkin hanya ada sedikit bentrokan ya bersama dengan Khalid bin Walid, karena ada sedikit hadangan ya, dihadang. Ya, bahkan orang-orang yang kemudian mereka menyerah ya, pada saat itu kan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mereka ini tokoh-tokoh yang dulunya juga tidak sedikit mereka berperan untuk menyiksa kaum muslimin juga. Ya, tapi Rasul dan kaum muslimin itu tidak dendam, tidak ada dendam. Dikumpulkan oleh Rasul itu orang-orang itu, tokoh-tokoh itu semua. Lalu Rasul mengatakan, "Mada tarawna anni fa'altu bikum?" Apa menurut kalian yang akan aku lakukan terhadap kalian? Ya, mereka mengatakan, "Akhun karim, ibnu ahin karim." Kau adalah saudara yang mulia, ya, anak dari saudara yang mulia. Ya, pasti yang kau lakukan adalah kebaikan. Ya, maka apa kata Rasul kepada mereka? Idhabu fa antum tulaq. Pergilah kalian.
ya maka kalian itu bebas. Jadi dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada paksaan orang untuk memeluk agama Islam. Ya, dan tidak ada dendam Rasulullah SAW, kecuali ada orang-orang yang memang parah dan pada saat itu juga masih terus sebenarnya ingin memerangi Rasul, kemudian dihukum mati. Ada beberapa orang. Ya, tetapi yang lain-lainnya itu dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam, karena jelas prinsipnya sebagaimana dalam ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak boleh memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena masuk ke dalam agama Islam ini ya harus dengan kesadaran. Tidak ada manfaatnya orang dipaksa. Ya harus dengan kesadarannya agar diterima oleh Allah keislamannya itu. Jadi oleh Rasul dibebaskan. Ya, makanya adanya perang di dalam Islam itu untuk menghentikan kezaliman, ya, dan agar agama Allah ini tegak. Ya, seperti dalam surat At-Taubah ya itu banyak disebut. Surat At-Taubah, surat Al-Anfal, karena dua surat itu dua surat perang gitu ya, berkenaan dengan perang. Yaitu di situ kan ada perintah berperanglah dengan orang-orang kafir itu hatta yakuna dinu kulluhu lillah. Agar agama seluruhnya ini untuk Allah. Artinya agar agama Islam ini tegak, bisa ditegakkan. Kenapa? Karena kalau Islam ditegakkan, maslahatnya bagi semuanya, manfaatnya bagi semua. Non-muslim pun akan merasakan manfaat, merasakan kebaikan, merasakan keadilan. Karena agama Islam ini ajarannya kalau tegak itu untuk semua. Non-muslim pun akan diperlakukan dengan adil, akan diberikan haknya. Tidak ada agama seadil Islam. Bisa dicek. Ya, bisa dicek ajaran agamanya masing-masing, dan bukan hanya konsep ajarannya saja, fakta yang sudah dibuktikan dalam sejarahnya. Makanya kita harus yakin bahwa ini adalah agama yang paling adil untuk semua manusia. Jadi Islam harus tegak, tetapi ketika Islam tegak itu bukan berarti memaksa orang untuk memeluk Islam, tidak. Mereka bebas dengan kesadaran. Nah, dengan dibebaskan seperti itu, orang-orang kafir pada saat itu dengan sendirinya mereka masuk Islam dengan kesadaran mereka sendiri. Karena mereka ketika Islam ini benar-benar kuat, benar-benar berkuasa, terlihat benarnya Islam ini. Karena tidak ada lagi kezaliman-kezaliman yang membelenggunya, yang menutupinya. Semua menjadi jelas akan kebenaran Islam, dan tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat itu ketika Islam sudah berkuasa. Makanya oleh para ahli sejarah Islam atau para ahli sirah nabawiyah, ya, peristiwa Fatu Makkah itu sering disebut dengan istilah al-afu indal maqdar, ya, memaafkan ketika berkuasa. Ya, padahal bisa saja Rasul itu menghabisi kalau ingat dulu bagaimana orang-orang Muslim disiksa oleh mereka. Ya kan, harusnya dihabisi aja semua, tidak ada yang dimaafkan. Tetapi inilah Islam, memaafkan. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya, jadi pemahaman hadis ini harus dilengkapi ya dengan yang lain. Yaitu bahwa tidak harus kemudian orang itu harus masuk Islam, kalau tidak maka dibunuh. Tidak seperti itu pemahamannya. Ya, kalau orang sudah menyerah, mau berdamai dengan kita, tidak memerangi dengan kita, maka diterima. Tidak perlu dipaksa. Ya, harus diterima perdamaian mereka, baik itu mereka hidup di bawah atau bersama-sama kita di bawah kekuasaan Islam, ya, ataupun mereka pergi. Makanya ada istilah tiga macam kafir, ya. Ada istilah kafir harbi, kan?
Ada kafir zimmi, ada kafir muahad. Ya, kalau kafir harbi yang terus memerangi kita, nah itulah yang kita perangi. Ya, agar mereka berhenti ya dalam memerangi. Yang kedua kafir zimmi yang hidup di bawah kekuasaan Islam. Dia ingin bersama-sama hidup dengan kaum muslimin di bawah pemerintahan kekuasaan Islam. Nah, itulah nanti mereka akan membayar jizyah. Ya, sebagai untuk jaminan keamanan bagi mereka. Dan ini wajar-wajar saja jizyah itu, karena mereka kan tidak membayar zakat. Kalau orang-orang muslim bayar zakat, kalau mereka kan tidak. Nah, makanya mereka membayar jizyah. Itu bukan satu kezaliman, bukan satu merasa. Wajar-wajar saja, karena ada timbal balik untuk memberikan keamanan kepada mereka. Makanya dulu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, seorang pemimpin di Syam. Ketika Abu Ubaidah dan para petinggi, ya, para elit, ya, para sahabat atau pasukannya itu sibuk berperang melawan orang-orang yang lain, musuh, ya, itu mengembalikan jizyah itu kepada rakyat, kepada orang non-muslim, ya, yang hidup di bawah kekuasaannya, ya, dengan mengatakan kami tidak bisa melindungi kalian karena kami sedang sibuk untuk memerangi musuh. Jadi tujuannya bukan untuk memeras, mendapat uang, tidak. Karena sebagai timbal balik, ketika Abu Ubaidah merasa bahwa tidak sempat, tidak mampu untuk melindungi keamanan mereka, itu dikembalikan jizyahnya, itu tidak usah bayar. Karena sedang sibuk menghadapi musuh. Tapi rakyat non-muslim yang ada di Syam itu justru mereka membela Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, membela kaum muslimin. Kami, kata orang-orang rakyat non-muslim itu, kami akan setia bersama kalian, ya, untuk melawan musuh-musuh. Jadi kita perlu melihat, ya, bagaimana gambaran Islam ini yang sesungguhnya. Ya, jadi ketika musuh itu sudah menyerah, baik dia berdamai hidup di bawah kekuasaan muslim yang disebut dengan kafir zimmi, ataupun mereka tidak hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin tapi ingin berdamai, inilah yang disebut dengan kafir muahad, yang ada dalam perjanjian damai, dan itu pun tidak boleh diperangi. Ya, kafir muahad. Nah, jadi dalam konteks hari ini juga, kalau orang-orang kafir itu mereka ingin berdamai dengan kita, bersepakat untuk damai, baik di negeri kita sendiri ataupun di luar, ya, negeri kita, maka tidak boleh diperangi dengan sembarangan. Ya, tidak boleh. Ya, jangan kemudian beralasan dengan memahami hadis ini secara salah. Ya. Nah, jadi itu, ya. Dan ini juga perang dalam Islam itu atau jihad, ya, disebut dengan jihad istilahnya. Ya, itu kan ada dua macam, ya. Yang pertama jihad difa', ya, yang kedua jihad tolak. Ya, secara bahasa jihad difa itu defensif, perang defensif. Kalau jihad tolak itu ofensif. Difa itu artinya membela diri. Ketika orang-orang kafir itu menyerang kita, lalu kita melawan. Ya, melawan itu namanya jihad difa. Ya, nah, jihad difa yang membela diri, memerang itu tidak banyak syarat, ya. Karena orang sedang diperangi, musuh datang ke tempat kita, itu nggak banyak syarat, langsung perangi, dan itu kewajiban. Makanya dalam jihad difa itu tidak disyaratkan harus ada izin dari orang tua,
tidak disyaratkan ada perintah dari pemimpin, itu jihad difa. Nah itulah yang terjadi misalnya di Palestina sekarang. Mereka sedang berjihad difa. Maka orang-orang yang tidak paham sebenarnya terhadap syariat, khususnya terhadap syariat jihad, ia mengatakan jihad di Palestina itu tidak syar'i, tidak sesuai syariat, karena nggak ada pemimpinnya, tidak dengan perintah. Itu tidak paham dia. Padahal jihad difa itu, ya, dia melawan dengan sekemampuan mereka, ya kan? Jadi walaupun tidak ada perintah, ya kan masalahnya pemerintahnya berdamai bersekongkol dengan Israel, dengan Zionis. Ya bagaimana mereka mau memerintahkan untuk berperang? Ya pemerintahnya berpangku tangan, berjabat tangan, ya, berdamai dengan orang-orang Zionis Israel, kan gitu. Ya, jadi jelas jihad di Palestina itu adalah jihad yang syar'i. Ya, itu misalnya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam kitab beliau, bahwa jihad difa itu tidak perlu ya ada izin dari pemimpin, perintah dari pemimpin, karena setiap orang harus melawan dengan sekemampuan mereka. Ya, jihad di dalam membela diri ya, ketika diperangi oleh musuh datang ke tempat kita, dan itu hukumnya fardhu ain. Sedangkan bagi pihak-pihak yang lain yang tidak ada di tempat tersebut, itu fardu kifayah hukumnya, ya, fardu kifayah. Jadi negara-negara lain ini kalau tidak ada, ya selama ini kan kayaknya belum ada yang membantu Muslimin Palestina kan. Belum ada yang membantu, berarti dosa itu semua, karena fardu kifayah itu kan harus ada sebagian, dan sebagiannya harus mencukupi. Kan kifayah itu artinya cukup, mencukupi. Jadi negara-negara lain harus membantu jihad kaum muslimin di Palestina. Ya kalau tidak ada satu pun maka dosa semua berarti itu negara-negara itu. Terutama yang memang punya kekuatan, punya kemampuan, para pemimpin negaranya. Kenapa mereka diam saja padahal mereka punya tentara, punya senjata, punya kekuatan? Itu fardu kifayah. Ketika tidak ada satupun maka berdosa semua itu negeri-negeri muslim itu. Atau misalnya ada sebagian yang membantu tapi yang sebagian ini tidak mencukupi, berarti perlu memenuhi fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu sebagiannya harus mencukupi kewajibannya. Kalau belum mencukupi maka yang lain juga tetap berdosa. Yang memiliki kemampuan, ya, terutama para pemimpin negara. Ya kalau rakyat apa boleh buat, kita tidak punya kemampuan apa-apa, ya kan? Nah itu jihad difa. Ya, dan kaum muslimin pada saat di zaman Rasul juga kan, ketika khususnya di zaman Rasul, karena kan diperangi oleh orang-orang musyrikin Mekah itu. Ya itu mereka datang dan Rasul membela diri, itu jihad difa. Nah tetapi harus dipahami ada yang kedua, namanya jihad tolak, jihad ofensif. Jadi bukan nunggu musuh datang, tapi kita melakukan secara aktif. Nah ini sebenarnya jihad tolak ini, ya bukan dipahami tadi ya menyebarkan Islam dengan pedang, dengan kekerasan, dengan perang. Ya, tapi semata-mata jihad tolak ini dilakukan untuk menjaga dakwah Islam. Karena Islam ini kan harus disebarkan ke semua orang, ke seluruh penjuru bumi, ke seluruh pelosok bumi. Tidak boleh Islam mencukupkan diri kaum muslimin hanya di satu wilayah. Ya, sudah berhenti setelah itu. Tidak, ada kewajiban berdakwah untuk menyampaikan dakwah itu ke semua. Makanya kan dikisahkan misalnya kisah Zulkarnain, ya kan, di dalam Al-Quran itu kan sebagai contoh bagaimana Zulkarnain itu melakukan perjalanan dari ujung timur ke ujung barat untuk menyebarkan dakwah tauhid, dakwah Islam.
Ya, maka khususnya selepas Rasulullah kan para khulafaur rasyidun itu meneruskan jihad Rasulullah SAW. Nah, maka untuk mulai keluar di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, melawan orang-orang Romawi ya di Syam. Kemudian nanti melawan orang Persia, itu udah di luar Jazirah Arab, sudah keluar. Ya, tujuannya tadi bukan semata-mata ingin berperang, tapi ingin menyebarkan Islam. Tetapi Islam ketika disampaikan oleh mereka memiliki kerajaan-kerajaan, ya, memiliki kekuatan-kekuatan senjata. Mereka tidak dengan mudah ya disampaikan dakwah, tetapi mereka memerangi. Ya, mereka tidak terima itu ketika disampaikan dakwah Islam kepada mereka, ya, maka disiapkan bala tentara dan sebagainya, ya, maka mau tidak mau kaum muslimin itu memerangi mereka karena mereka menghalangi dakwah. Nah, itulah yang disebut dengan jihad tolak. Ya, jadi ketika pihak musuh itu menghalangi dakwah, ketika dakwah itu tidak terhalang, maka ya kita tidak memulai dengan perang. Makanya orang-orang kafir Quraisy yang dulu selalu memerangi Rasul, pada satu ketika kan mereka menawarkan perjanjian damai, dan itu kan diterima oleh Rasul. Walaupun menurut sebagian sahabat ini kurang imbang itu perjanjian yang disebut dengan Sulhul Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah itu. Tapi oleh Rasul diterima, ya kan? Kenapa? Itu menunjukkan Islam ini lebih memilih damai daripada berperang. Ya, kalau mau Rasul nggak nerima itu, tapi ini perdamaian ini kata Rasul lebih aku cintai. Jadi sebetulnya Islam ini secara asal dia lebih mencintai kedamaian. Perang itu hanya kondisi tertentu yang menuntut untuk berperang, kondisi darurat untuk perang, bukan secara asal harus berperang. Nah, itu sudah dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Jadi kenapa di Jazirah Arab atau di Timur Tengah banyak perang? Ya karena orang-orangnya keras ya di dalam menolak dakwah Islam ini, sehingga terjadilah perang. Ya, makanya ketika mereka menyerah, tidak dilanjutkan, tidak dihabisi, selesai sudah. Ya, tidak dipaksa orang-orang untuk masuk ke dalam Islam, diberikan kebebasan. Ya, nah makanya kan ada negara-negara yang memang secara tabiatnya nggak suka perang, ya kayak Indonesia misalnya. Atau kayak mana lagi, itu kan masuk Islamnya kan bukan dengan perang. Ya kan, Indonesia itu melalui dakwah secara normal saja, karena tidak ada penolakan yang keras. Ya kan, dan melalui para pedagang dan sebagainya. Masuk Islamnya di Indonesia itu tidak melalui perang, dengan damai. Nah, jadi ini sebagai bukti bahwa keliru ya orang menyebarkan bahwa Islam ini disebarkan dengan pedang. Ya. Dan kita bisa membandingkan lah dulu bagaimana sejarah di Andalusia, ya. Mana orang-orang Islam itu ya, oleh orang-orang Kristen dulu yang berkuasa itu dihabisi. Pemaksaan mereka untuk masuk ke dalam agama mereka itu bisa kita lihat sejarahnya. Dan Islam sangat berbeda dengan mereka. Makanya ketika Baitul Maqdis dulu dibebaskan ya oleh kaum muslimin, itu kan dua kali ya. Pertama oleh Umar bin Khattab di zaman Umar, yang kedua di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, nah, itu kan rakyatnya merasa senang ya dengan kehadiran kaum muslimin, ya dengan berkuasanya kaum muslimin itu. Karena mereka merasakan ya betapa adil dan dibiarkan, bahkan diberikan hak-haknya, tidak ada mereka itu dipaksa untuk masuk Islam, itu enggak ada. Makanya sampai sekarang kan di Palestina itu masih ada orang-orang Kristen kan? Di Palestina itu, karena memang dulu Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi ketika masuk ke Baitul Maqdis itu
Tidak ada orang dipaksa semua masuk Islam, tidak. Orang Islam masih dibiarkan, masih diberikan hak-hak mereka. Bahkan Umar itu memberikan pilihan, kalau kalian mau pergi, ya itu diongkosi oleh Umar, dikasih uang, dikasih biaya untuk mereka dalam perjalanan mereka. Ya, jadi betul-betul Islam ini rahmatan lil alamin itu bisa terasa. Nah, itu bisa kita baca ya fakta sejarahnya. Jadi orang Islam kita harus mengenal sejarah kita dengan benar. Baca sejarah-sejarah yang asli. Ya, karena banyak juga sejarah Islam ditulis oleh orang-orang orientalis, musuh Islam. Ya, jangan sampai keliru ya di dalam memahami sejarah Islam. Nah, ini juga hadis ini juga pernah dijadikan dalil ya oleh Abu Bakar Siddiq ya, ketika banyak yang murtad dan juga banyak yang menolak untuk membayar zakat. Umar bin Khattab itu sempat ragu ya kepada Abu Bakar. Umar mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau memerangi orang yang bersyahadat mengatakan la ilaha illallah?" Orang-orang yang menerima yang menolak untuk membayar zakat. Mereka kan tidak mau bayar zakat, tapi kan mereka masih bersyahadat gitu. Mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu kata Abu Bakar, nah itu dengan hadis ini, bukankah Rasul mengatakan ya illa bihaqil Islam. Memang orang-orang yang bersyahadat ya itu terjaga darah dan harta mereka. Ya, tetapi ada pengecualian illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, zakat itu adalah hak harta. Ketika mereka tidak mau membayar zakat, ya maka layak mereka itu untuk diperangi. Ya, jadi hadis ini juga menunjukkan ya pemimpin boleh memerangi ya orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Ya, memisahkan antara zakat dan sholat, kata Abu Bakar itu, karena sholat dan zakat itu kan selalu disebut secara berbarengan di dalam Al-Quran, aqimus sholat wa atuz zakat. Ya, nah ini juga sebagai dalil orang yang tidak membayar zakat, termasuk juga tidak mau sholat itu dalam pemerintahan Islam, makanya bisa diterapkan hukum ya untuk diperangi, bahkan untuk dibunuh ya, orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat ya, kalau memang di dalam pemerintahan Islam ya, itu bisa diterangkan. Kenapa disebut hanya dua ya sholat jangan ini? Karena syariat yang paling besar ya. Kalau sholat itu kaitan dengan ibadah badannya, kalau zakat ya berkaitan dengan ibadah maliyah. Ya, tapi kemudian diakhiri dengan kata-kata wa hisabuhum 'alallah. Hisab mereka diserahkan kepada Allah. Artinya kita menghukumi orang itu secara zahir. Kalau orang sudah menyatakan di lisannya bersyahadat, lalu dia melakukan sholat, membayar zakat, itu kan secara zahir. Adapun di hatinya misalnya dia masih kafir dan sebagainya, itu kita tidak tahu. Itu diserahkan urusannya kepada Allah, apakah Islamnya benar atau tidak. Nah, kita sebagai manusia hanya menghukumi orang secara zahir saja. Makanya kan ada tuh sahabat ketika berperang, lalu si musuhnya orang kafir mengucapkan syahadat, tapi sahabat ini masih tetap membunuh. Kenapa? Karena dia pikir itu cuma cara menyelamatkan dirinya. Nah, Rasul itu memarahi sahabat itu. Tidakkah engkau membelek saja dadanya supaya kamu lihat, tahu hatinya? Gitu. Jadi kita tidak bisa menghukumi orang secara batin. Ya, jadi menghukumi secara zahir. Selama orang misalnya bersyahadat di lisannya, mengamalkan secara zahir, ya kita hukumi dia sebagai orang Islam. Adapun hatinya itu diserahkan kepada Allah. Karena yang tahu adalah Allah. Ya, makanya ada istilah nahkum bizawahir ya. Ya, kita itu menghukumi secara zahirnya. Ya, baik para hadirin semua, mungkin cukup ya untuk pembahasannya. Kalau
Masih ada waktu untuk bertanya ya, persilakan. Terima kasih Pak untuk kesempatan. Yang saat ini mungkin marak dalam pemberitaan, di mana pengajian-pengajian yang menguatkan Al-Quran dan Sunnah ini dibubarkan. Yang membubarkannya adalah kaum muslim sendiri. Nah, tapi di sisi lain kegiatan-kegiatan non muslim menjadi garda terdepan untuk melindungi agar terselenggara sebagian kaum muslim ini. Nah, kaitannya sebetulnya dengan tadi disampaikan ada hadis tidak ada paksaan dalam agama ini. Nah, sebetulnya pemahaman hadis tersebut apakah terbatas untuk non muslim atau bisa juga digunakan bagi sesama kaum muslim yang misalkan disampaikan Al-Quran dan Sunnah, kemudian sebagian kaum muslim tersebut, kaum Islam tersebut menyampaikan saya menolak karena tidak ada paksaan dan ini tidak sesuai dengan keyakinan saya, padahal yang disampaikan adalah kaitannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi pertanyaannya, kalimat hadis tidak ada paksaan dalam agama sebetulnya siapa di objeknya? Ya. Ya, jadi untuk ayat itu la ikraha fiddin ya di surah Al-Baqarah, tidak ada paksaan dalam agama. Itu maksudnya tidak ada paksaan untuk non muslim agar masuk ke dalam Islam. Jadi untuk non muslim. Ya, adapun terhadap orang Islam, ya itu wajib ditegakkannya hukum Islam, wajib ditegakkannya syariat Allah. Maka di sana ada hukum-hukum orang yang melanggar, maka akan dihukum, ya kan? Seperti tadi orang yang meninggalkan sholat, yang enggan untuk membayar zakat, ditegakkan hukum. Itu bukan berarti orang itu harus dipaksa, tidak, karena ini hukum Allah yang harus ditegakkan. Ya, orang mencuri ya ada hukumannya, orang membunuh ada hukumannya kan? Itu sebagai penegakan hukum sebetulnya. Ya, orang yang harus mengikuti penegakan hukum tersebut. Ya, jangan merasa dipaksa, tidak ya kan, kebebasan itu kan ada batasan. Ya, batasannya adalah kebebasan orang lain juga gitu. Karena kebebasan satu orang dibatasi oleh kebebasan yang lain. Sehingga ada hukum penting, butuhnya adanya hukum, ditegakkan hukum. Nah, jadi orang Islam ketika dia terikat dengan syariat Islam. Ya, nah syariat Islam itu kan, hukum-hukum Islam itu ada yang diperlakukan secara publik, ya, oleh negara, oleh pemimpin. Nah, ada yang memang dilaksanakan oleh pribadi. Nah, oleh pribadi itu ya dia dengan kesadaran dirinya, dengan dorongan dirinya. Nah, tetapi ada wilayah yang memang harus ditegakkan oleh pemimpin, tegakkan oleh pemerintah. Nah, itu dalam rangka tadi ya menegakkan hukum. Ya, bukan semata-mata memaksa orang. Makanya kan kata Utsman bin Affan, ada yang mayazaul sultan malayazau bil Quran ya. Jadi ada hal yang ditegakkan oleh sultan, oleh kekuasaan yang tidak bisa ditegakkan hanya oleh Al-Quran gitu. Artinya Al-Quran yang ada di hati setiap orang. Ya. Jadi khususnya ketika orang melakukan pelanggaran, ya maka harus ditindak. Ya, kalau Al-Qur'annya yang ada di dalam hati setiap muslim itu membentengi dia, tapi kan tidak semua orang sama.
Ya, ada orang yang kemudian melanggar. Ketika melanggar itu, di situ ada wilayah negara, ya ada wilayah pemerintah ya, untuk memberlakukan hukuman kepada mereka. Ya, nah maka ya tadi seperti orang-orang Muslim mengubarkan ya pengajian dan sebagainya ya. Sebetulnya ya harus dilihat lagi pemahaman dia terhadap Islam seperti apa, ya kan? Itu biasanya ya ada provokator dan sebagainya yang memprovokasi, banyak juga kesalahpahaman dan sebagainya. Ya sebetulnya ya apalagi tadi ya yang didakwakan jelas landasannya ya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya itu kan tadi ya diprovokasi ya isu-isu dan sebagainya. Sebenarnya makanya di situ perlu tabayun. Ya, tabayun diskusi bagaimana sebenarnya. Itu kan yang dikedepankan adalah emosi saja gitu. Sehingga jelas ya akhirnya ya terjatuh kepada memerangi orang-orang Islam sendiri, padahal orang Islam itu terjaga ya. Sangat terjaga darah mereka, harta mereka dan kehormatan. Menyakiti orang-orang beriman sama dengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Itu kan ada dalam Al-Quran. Ya, menyakiti orang-orang beriman itu sama dengan menyakiti Allah dan Rasulnya. Nah itu kan aneh ya. Jadi orang Islam sendiri ditolak, orang kafir dijaga, dibiarkan. Itu keliru ya dalam menerapkan toleransi. Ya walaupun tentu kita juga bertoleransi kepada orang-orang kafir ya, tetapi di sisi itu juga kita harus menjaga akidah umat Islam juga kan. Ya, silakan kalau ada. Kalau kita mendengar tadi bahwa itu konteks sejarah zaman Rasulullah ya, perang itu seperti itu. Nah kalau kita hubungkan dengan nggak usah Indonesia, Cimahi aja lah. Itu konteksnya seperti apa gitu? Masyarakatnya memang apakah memang tidak ada peperangan itu? Lalu peperangan apa yang paling tepat gitu? Kalau soal mengajak ma'ruf dan lain-lainnya itu ya itu dakwah ya. Itu ada pendidikan kan. Nah, kalau saya melihat Ustaz, ada hal-hal yang memang sangat prinsip itu pemahaman Islam itu. Orang menganggap bahwa Islam itu budaya sekarang kan, hubungan begitu. Bagaimana konteks masyarakat kita sekarang? Apakah memang sudah cocok dengan hadis ini? Sudah di dalam dikatakan bersaksi bahwa tidak ada semua menyembah Allah dan Rasulnya dan mengikuti Rasulnya, atau di mana letak umat kaum muslimin itu satu. Yang kedua tentang hukum, tentang syariat Islam. Apakah memang berbeda gitu ya, syariat Islam itu diterapkan di dalam masyarakat yang memang dari Allah ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama pasti beda gitu. Karena zaman Rasul bersetan dalam sejarah itu tidak ada dalam Futuh Mekah itu semua masih Islam, masih ada yang tidak kan, dan itu dibolehkan, dibiarkan oleh Rasulullah, apalagi jangankan diperangi, ditangkap tidak kan. Nah oleh itu batas-batas mana berlakunya, karena orang menganggap bahwa kalau syariat Islam itu diberlakukan, bagaimana dengan saudara kita yang bukan Islam? Nah batas mana yang bisa dilaksanakan sehingga semuanya itu bermanfaat dan rahmatan lil alamin itu memang terwujud gitu. Tidak dia harus ngaku Islam juga merasa rahmatan lil alamin itu gitu. Nah ini kan kacaunya di sana. Orang menganggap bahwa kalau Islam itu
diberlakukan, gimana dengan saudara kita? Itu kedua ya. Ketiga, kalau kita berbicara tadi jihad ya, kapan jihad itu harus ada pemimpin? Kapan, apakah memang jihad itu tidak perlu pemimpin? Tadi kan bilang nggak perlu dipimpin kan? Nah batasnya yang mana gitu? Jihad yang mana yang tidak perlu dipimpin? Jihad yang mana perlu dipimpin gitu? Karena kepemimpinan itu kan Rasulullah pemimpin kan? Pemimpin segala rupa dia kan? Beliau kan? Saya kira itu tiga. Oke. Ya, memang kita harus meyakini ya bahwa Islam itu sholihun likuli zamanin wa makan. Islam itu selalu cocok dengan setiap waktu dan tempat. Jadi tidak dibatasi hanya dalam di zaman Rasul saja. Jadi semua zaman ya, semua tempat Islam itu cocok. Ya, baik diterapkan di Indonesia ya dan negara-negara yang lain misalnya yang sistem pemerintahannya ya menggunakan demokrasi ya, republik dan sebagainya. Ya itu kan di antara yang pemikiran manusia ya yang tradisi, karena di zaman Rasul pun kan ada kabilah-kabilah ya, kabilah-kabilah dan sudah ada pemimpinnya. Jadi sistem kepemimpinannya sudah ada ya, tinggal dimasuki nilai-nilai Islam. Jadi kita harus meyakini pertama bahwa Islam ini bisa diterapkan di setiap tempat ya, dan tentu kadarnya beda-beda ya. Saya sekarang ya belum semuanya, tapi kan kita sebagai orang Muslim terus berusaha ya bagaimana nanti ya Islam itu bisa diterapkan secara sempurna, secara kafah. Artinya secara menyeluruh ya. Walaupun ya tentu tidak ada manusia yang sempurna ya, pasti ada kesalahan, ada kekurangannya ya dalam sejarah kekhalifahan Islam, khususnya setelah Khulafaur Rasyidun itu kan banyak kezaliman juga kekhalifahan itu. Ya, jadi itu yang harus kita pahami ya. Nah, makanya jelas ya bahwa Islam itu diterapkan bukan hanya dalam satu negara itu ada orang Islam semua kan. Ada orang-orang non Muslim juga ya, justru disitulah ya tegaknya Islam itu untuk semuanya, tegaknya syariat Islam itu. Ya, ketika ada orang-orang yang tidak masuk Islam dan tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam, dan di zaman Rasul para sahabat itu sudah diterapkan seperti itu. Jadi suatu hal yang tidak asing gitu. Nah mungkin orang yang bertanya seperti itu ya dia belum paham terhadap bagaimana sebenarnya ajaran Islam, bagaimana sebenarnya Islam ditegakkan, dia belum paham. Jadi menyangkanya hanya untuk orang-orang Islam saja. Ya, dan tentu kaitannya tadi dengan budaya ya. Nah tentu ya budaya ada batasnya. Ya, ada ruang manusia itu untuk memenuhi ya kehidupannya ya, kebutuhan hidupnya, untuk berpikir ya, mengembangkan sesuatu. Itu diberikan ruang oleh Islam ya, untuk misalnya kebutuhan pakaian, dia punya pakaian khasnya ya, masing-masing negara, masing-masing daerah ada khas makanan dan sebagainya. Itu kan bebas, budaya itu diberi ruang oleh Islam. Nah, tetapi ada batasnya, jangan sampai melanggar syariat Islam ya. Misalnya dalam pakaian ya harus menutupi aurat ya, makanan ada yang diharamkan gitu. Tapi selain yang diharamkan itu kan banyak ya, orang bisa memilih dari yang halal yang sangat banyak itu, dan juga bisa membuat bagaimana cara mengolahnya dan sebagainya, dikemas seperti apa makanan. Nah, itu kan budaya ya. Ada hiburan-hiburan yang memang halal dan tidak melalaikan. Nah, itu budaya itu bisa ya, ya, tetapi tadi ya nilai-nilai Islamnya jangan lepas ya. Jadi bisa diterapkan Islam itu dalam budaya apa saja sebetulnya ya, dalam tradisi apa saja ya, selama tadi kalau tradisi yang bertentangannya dihilangkan ya. Mungkin itu Pak ya.
walaupun belum terjawab semua ya, tadi saya lupa apa lagi. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Pernah membaca satu buah buku, kemudian di buku tersebut cantumkan mengutip hadis, kalau tidak salah ya Bukhari, yang bunyinya barang siapa yang saum kemudian ada kalimat fi sabilillah, di jalan Allah, maka satu hari di jalan Allah, maka akan dijauhkan dari siksa api neraka selama 70 tahun perjalanan. Nah, yang jadi pertanyaan, yang dimaksud fi sabilillah di sana tuh apakah saum dalam kondisi berperang atau seperti apa? Terus yang kedua, terbayang terkait dengan penyebaran agama Islam gitu, langsung terbayang, tapi karena keawaman saya mungkin ada saudara-saudara kita yang berdakwah dengan cara menyebar gitu. Untuk konteksnya hari ini seperti jemaah tabligh lah katakanlah mereka, dan saya lihat memang banyak juga wasilah mereka yang akhirnya preman-preman bertobat gitu ya, jadi ahli masjid. Kemudian juga mungkin ada yang masuk Islam juga gitu ya. Apakah seperti itu dakwah yang mungkin sesuai dengan sunnah, atau mungkin Ustaz ada apresiasi ataupun kritik mungkin terhadap yang Ustaz tahu terkait dengan gerakan cara dakwah seperti itu? Ya. Tadi lupa ya dari Daud tadi apa yang membedakan perang ada pemimpin ya dan tidak ya. Jadi jihad yang defensif yang membela diri itu maksudnya tidak perlu nunggu perintah dari pemimpin negara ya, jadi pemerintah. Ya, adapun ketika dalam berperangnya kan tentu harus terorganisir ya, karena kan yuqatiluna fi sabil saffan. Nah, seperti misalnya di Palestina kan ada Hamas, Izzuddin Al-Qassam dan sebagainya. Ada strategi, ada terorganisir jihadnya itu. Karena kalau nggak terorganisir juga ya nggak akan menang jihadnya. Ya kan, ada strategi dan sebagainya. Jadi di lapangan ya tetap harus terorganisir dan ada pemimpinnya juga gitu kan sebetulnya. Tapi yang dimaksud tidak perlu menunggu pemimpin itu maksudnya adalah pemimpin pemerintah yang memerintah di wilayah tersebut. Ya, apalagi kalau pemerintahnya sudah pro-Zionis kan gitu. Ya. Kemudian tadi yang fisabilillah, saum fisabilillah itu maksudnya tidak harus dalam kondisi perang. Sudah dalam kondisi perang kan orang rukhsah untuk tidak sahur, karena bagian dari safar untuk jihad. Itu boleh untuk tidak sahur. Maksudnya adalah dia saumnya karena Allah, di jalan Allah itu ya dia karena Allah, bukan karena ingin dunia, ikhlas ya. Kemudian juga fisabilillah maknanya sesuai dengan syariat Allah, bukan dibuat-buat sendiri, sesuai dengan ketentuan syariat dari Allah cara saumnya ya kan. Nah, itu yang dimaksud dengan fisabilillah ya. Kemudian jamaah tabligh ya, ini memang adalah satu cara mereka dalam berdakwah. Nah, cara berdakwah itu sebetulnya hal yang istihadi ya. Orang bisa melakukan cara apapun ya dalam berdakwah, yang dilihat itu keefektivitasannya. Ya kan, bagaimana ya efektifnya orang itu dalam berdakwah, dari segi bahasa yang digunakan, dari segi pendekatan, cara ya, waktunya kapan dan sebagainya. Itu dilihat dari efektif atau tidaknya. Ya memang di sisi lain banyak positifnya ya, seperti tadi ada yang masuk Islam, ya ada yang tobat, ya preman tobat, ya itu adalah satu hal yang bagus ya, yang harus kita apresiasi. Ya tetapi juga misalnya kritiknya ataupun masukannya ya kadang-kadang kan ada tuh keluarga yang ditinggalkan ya tanpa nafkah. Nah itu keliru. 40 hari khuruj 40 hari tidak diberi nafkah. Nah itu kan dia meninggalkan kewajiban. Jadi jangan sampai dakwah itu ya malah meninggalkan kewajiban seorang suami
ya memberi nafkah, mencukupi nafkahnya. Kok dia tinggalkan? Itu berarti dia berdosa. Jadi dakwah itu jangan sampai membuat dosa. Gitu ya. Nah, kemudian juga kan dakwah itu nggak bisa hanya sebatas cuma 3 hari doang. Ya kan, orang diajak sholat, ya, setelah 3 hari ditinggalkan, pergi lagi ke tempat lain. Jaga dakwah itu kan butuh pemeliharaan. Bukan hanya ketika mengajak sudah aja ditinggalkan, kan harus dibina. Ada progresnya. Setelah dia masuk Islam harus ngapain? Harus dibimbing. Setelah orang kembali, karena dan banyak terjadi ya ketika dia ada gitu, ramai kembali. Ketika pergi ya seperti biasa lagi. Ya cuman orang mungkin penasaran aja datang ke masjid. ya setelah itu ya biasa lagi, bubar lagi. Nah, jadi dakwah itu perlu strategi, ya perlu terus menerus dijaga madu kita. Ya, jadi lihat keefektivitasannya, apalagi tadi sampai meninggalkan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, tentu itu keliru. Ya, jadi kita melihat secara fair aja ya, jujur mana yang baik kita anggap baik, yang keliru ya kita anggap keliru. Karena patokannya adalah syariat ya, patokannya adalah dalil Quran dan Sunnah. Tentu kita tidak menghukumi secara general bahwa semuanya salah, semua ini tidak. Ya, jadi melihat secara rinciannya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz yang sudah memaparkan materinya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk kita. Sebelum ditutup, ada pengumuman dulu. Hari ini insya Allah jam 9 akan ada kajian bersama Ustaz Dr. Rosihan Fahmi M.Hum yang akan Rosihan Fahmi. Beliau adalah Mudir Am Pesantren Persatuan Islam di daerah Soekarno-Hatta, Mambarul Huda. Nah, kajian akan membahas tema ikhtiar memaknai hidup dalam bingkai Islam. Bagi jemaah yang memiliki keluangan waktu, kami tunggu kehadirannya di Masjid Abu Barakah ini jam 9 pagi. Itu saja, mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan pada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk kepulangan kita ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa Fathul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.